Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kita di channel Lilin Putih. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu kita berkembang lebih jauh. Oke guys, langsung ke cerita. Nah, cerita kali ini adalah kisah kuntilanak galau. Di sebuah rumah kontrakan sederhana yang terletak di pinggiran kota, hiduplah tiga mahasiswa bernama Riko, Doni, dan Tono. Riko, dengan rambut gondrong dan kacamata tebalnya, adalah seorang mahasiswa jurusan sastra yang gemar membaca buku-buku horor. Doni, dengan postur tubuh yang kurus dan rambut cepak, adalah mahasiswa jurusan teknik yang selalu sibuk dengan tugas-tugas kuliahnya. Sedangkan Tono, dengan badan gempal dan rambut kriwil, adalah mahasiswa jurusan seni rupa yang memiliki jiwa seni yang tinggi. Suatu malam, saat mereka sedang asyik menonton film horor di ruang tamu, tiba-tiba terdengar suara tangisan yang sangat memilukan dari arah belakang rumah. Suara itu terdengar begitu jelas, membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Woi, suara apaan tuh?" tanya Doni sambil menoleh ke arah Tono dengan wajah pucat. "Kayaknya suara kuntilanak, deh," jawab Tono dengan suara bergetar. Riko, yang sejak awal sudah merasa ada yang aneh dengan suasana malam itu, segera mematikan televisi dan menyalakan lampu. "Jangan nakut-nakutin, seru Riko sambil mencoba terlihat berani. Palingan juga suara kucing lagi berantem." Namun, suara tangisan itu semakin keras dan semakin jelas. Kali ini, mereka bertiga bisa mendengar dengan jelas bahwa suara itu adalah suara seorang wanita yang sedang menangis terseduh-seduh. "Gila, suara kuntilanak beneran," teriak Doni sambil memeluk bantal sofa erat-erat. "Aku jadi merinding nih," ucap Tono sambil menggosok-gosokkan kedua tangannya. Riko, yang merasa penasaran dengan suara tangisan itu, memutuskan untuk menyelidiki. Dia mengambil senter dari laci meja dan berjalan menuju pintu belakang. "Mau kemana kamu, Ko?" tanya Doni dengan cemas. "Mau lihat, siapa tahu ada yang butuh bantuan," jawab Riko sambil membuka pintu belakang. Doni dan Tono saling berpandangan, lalu memutuskan untuk mengikuti Riko. Mereka bertiga berjalan dengan hati-hati menuju sumber suara, yaitu pohon mangga besar yang terletak di belakang rumah mereka. Sesampainya di bawah pohon mangga, mereka melihat sesosok kuntilanak berambut panjang dan berbaju putih sedang duduk di dahan pohon sambil menangis terseduh-seduh. Kuntilanak itu terlihat sangat sedih dan putus asa. "Mbak Kunti, kenapa nangis?" tanya Riko dengan hati-hati. Kuntilanak itu menoleh ke arah Riko, wajahnya terlihat sangat pucat dan matanya sembab. "Aku patah hati," jawabnya dengan suara serak. "Pacarku, si genderuwo, selingkuh dengan sundel bolong." Riko, Doni, dan Tono tercengang mendengar jawaban kuntilanak itu. Mereka tidak menyangka bahwa makhluk halus juga bisa mengalami patah hati seperti manusia. "Serius, Mbak Kunti?" tanya Doni dengan nada tidak percaya. "Masa iya genderuwo selingkuh sama sundel bolong?" Kuntilanak itu mengangguk sambil mengusap air matanya. "Iya, mereka selingkuh di belakangku. Aku memergoki mereka sedang berduaan di kuburan." "Wah, parah banget tuh genderuwo," seru Tono sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Riko merasa iba melihat kuntilanak itu yang terlihat sangat sedih. Dia pun mengajak kuntilanak itu untuk duduk di bawah pohon mangga dan bercerita lebih lanjut. Kuntilanak itu pun mulai mencurahkan isi hatinya kepada Riko, Doni, dan Tono. Dia bercerita tentang bagaimana dia bertemu dengan genderuwo di sebuah hutan angker, bagaimana mereka jatuh cinta pada pandangan pertama, dan bagaimana akhirnya genderuwo itu mengkhianatinya. "Dia bilang aku terlalu pucat dan kurang seksi," keluh kuntilanak itu sambil mengibaskan rambutnya yang panjang. "Dia bilang sundel bolong lebih menarik karena punya bolong di punggungnya." Riko, Doni, dan Tono tidak bisa menahan tawa mendengar cerita kuntilanak itu. Mereka tidak menyangka bahwa makhluk halus juga bisa insecure dengan penampilan mereka. "Mbak Kunti, jangan sedih," hibur Riko. "Mbak Kunti cantik kok, genderuwo itu aja yang nggak punya selera." "Iya, Mbak Kunti itu unik. Nggak ada kuntilanak lain yang bisa terbang sambil nangis kayak Mbak Kunti," tambah Doni sambil tertawa. Kuntilanak itu tersenyum tipis mendengar ucapan Riko dan Doni. Dia merasa sedikit terhibur dengan kehadiran mereka. "Tapi, aku masih sakit hati banget sama genderuwo itu," keluh kuntilanak itu lagi. "Aku pengen balas dendam." Tono yang sejak tadi diam saja, tiba-tiba menyeletuk, "Gimana kalau kita bantu Mbak Kunti balas dendam?" Riko dan Doni menoleh ke arah Tono dengan tatapan kaget. Mereka tidak menyangka Tono akan mengusulkan hal seperti itu. "Serius, Ton?" tanya Riko. "Iya, serius,"
kita kan nggak bisa biarin Mbak Kunti sedih terus, jawab Tono dengan yakin. Kuntilanak itu menatap Tono dengan penuh harap. Kalian mau bantu aku? Tono mengangguk. Tentu, Mbak Kunti. Kita akan bantu Mbak Kunti balas dendam dengan cara yang paling seru dan kocak. Riko, Doni, dan Tono duduk melingkar di bawah pohon mangga bersama kuntilanak yang kini sudah mulai tenang. Mereka berempat mulai berdiskusi tentang rencana balas dendam yang akan mereka lakukan terhadap Genderuwo dan Sundel Bolong. Gimana kalau kita kasih pelajaran aja ke mereka? Usul Riko sambil menggaruk-garuk kepalanya. Pelajaran gimana, Ko? Tanya Doni penasaran. Ya, kita bikin mereka malu di depan umum. Misalnya, kita bisa bikin mereka jatuh ke got pas lagi pacaran, atau kita bisa bikin mereka ketawa sampai sakit perut, jawab Riko sambil tersenyum jahil. Wah, ide bagus tuh, Ko. Seru Tono sambil bertepuk tangan. Kuntilanak yang sedari tadi mendengarkan ikut tersenyum. Aku suka ide kalian, tapi, aku pengen balas dendam yang lebih kocak lagi. Lebih kocak gimana, Mbak Kunti? Tanya Doni. Kuntilanak itu berpikir sejenak, lalu berkata, gimana kalau kita bikin Genderuwo itu kentut di depan Sundel Bolong? Pasti malu banget tuh dia. Riko, Doni, dan Tono terbahak-bahak mendengar ide kuntilanak itu. Mereka tidak menyangka kuntilanak yang terlihat anggun dan misterius bisa punya ide sekonyol itu. Mbak Kunti, ide kamu gokil banget. Seru Tono sambil memegangi perutnya yang sakit karena tertawa. Oke, kita pakai ide Mbak Kunti, kata Riko sambil mengangguk setuju. Mereka berempat pun mulai menyusun rencana dengan lebih detail. Mereka memutuskan untuk mencari tahu tempat kencan favorit Genderuwo dan Sundel Bolong, lalu menyiapkan jebakan di sana. Kita perlu ramuan khusus untuk bikin Genderuwo itu kentut, kata kuntilanak. Aku tahu resepnya, tapi kita perlu cari bahan-bahannya dulu. Bahan-bahan apa aja, Mbak Kunti? Tanya Doni. Kita butuh jengkot, daun kelor, dan air mata buaya, jawab kuntilanak. Jengkot, itu kan serem, Mbak Kunti, kata Tono sambil merinding. Tenang aja, Ton, jenglotnya nggak bakal ganggu kita kok, hibur Riko. Mereka berempat pun sepakat untuk mencari bahan-bahan tersebut keesokan harinya. Mereka yakin, rencana balas dendam mereka akan berhasil dan membuat Genderuwo dan Sundel Bolong kapok. Setelah selesai berdiskusi, mereka kembali ke dalam rumah untuk beristirahat. Namun, sebelum tidur, Riko sempat melihat kuntilanak itu tersenyum lebar sambil memandangi bulan purnama. Riko tahu, kuntilanak itu sudah tidak sabar untuk menjalankan rencana balas dendamnya. Mentari pagi menyelinap masuk melalui celah-celah jendela, membangunkan Riko, Doni, dan Tono dari tidur mereka. Setelah mandi dan sarapan seadanya, mereka berkumpul kembali di ruang tamu, siap memulai petualangan mencari bahan-bahan ajaib untuk ramuan. Kentut Genderuwo. Oke, pasukan, hari ini kita punya misi penting, ujar Riko dengan semangat membara. Kita harus menemukan jengkot, daun kelor, dan air mata buaya. Siap, siap, Kapten, jawab Doni dan Tono serempak, sambil memberi hormat ala kadarnya. Kuntilanak yang sedari tadi mengamati mereka dari sudut ruangan, melayang mendekat dan ikut bergabung dalam lingkaran. Aku akan membimbing kalian. Jengkot biasanya bersembunyi di tempat-tempat angker, seperti kuburan atau rumah kosong. Kita mulai dari sana. Dengan berbekal peta usang dan senter butut, mereka berempat memulai perjalanan menuju kuburan tua di pinggir desa. Suasana mencekam langsung terasa begitu mereka memasuki area pemakaman. Pohon-pohon Kamboja menjulang tinggi, ranting-rantingnya meliuk-liuk diterpa angin seperti tangan-tangan kurus yang mencengkeram. Ih, serem banget sih tempatnya, keluh Tono sambil merapatkan jaketnya. Set, jangan berisik, nanti jenglotnya keburu kabur, bisik Doni. Mereka berjalan perlahan, mengamati setiap sudut makam dengan seksama. Tiba-tiba, kuntilanak berhenti dan menunjuk ke arah sebuah nisan yang sudah retak. Aku merasakan aura jengkot di sana. Riko, Doni, dan Tono saling berpandangan, lalu mengangguk mantap. Dengan hati-hati, mereka mendekati nisan tersebut. Riko mulai menggali tanah di sekitar nisan dengan menggunakan sekop kecil yang mereka bawa. Pelan-pelan, Ko, jangan sampai jenglotnya rusak, peringat Doni. Setelah beberapa menit menggali, Riko berhasil menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkubur di bawah nisan. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak tersebut. Di dalamnya, terdapat sesosok jengkot berukuran sebesar telapak tangan, dengan kulit keriput dan rambut gimbal yang panjang. Astaga, ini dia jenglotnya. Seru Tono sambil mundur beberapa langkah.
Kuntilanak tersenyum puas. Bagus, sekarang kita tinggal mencari daun kelor dan air mata buaya. Mereka melanjutkan perjalanan menuju hutan di belakang desa, tempat di mana pohon kelor tumbuh subur. Setelah beberapa saat mencari, mereka berhasil menemukan pohon kelor yang cukup besar. Doni memanjat pohon tersebut dan memetik beberapa lembar daun kelor yang masih segar. Tinggal air mata buaya nih, kata Riko sambil menyeka keringat di dahinya. Aku tahu di mana kita bisa menemukannya, ujar kuntilanak. Ikuti aku. Kuntilanak membawa mereka ke sebuah sungai kecil yang mengalir di tengah hutan. Di sana, mereka melihat seekor buaya besar sedang berjemur di tepi sungai. Gimana caranya kita ambil air matanya, Mbak Kunti? Tanya Tono dengan wajah bingung. Kita harus bikin buaya itu sedih, jawab kuntilanak. Coba kalian ceritakan kisah paling sedih yang pernah kalian alami. Riko, Doni, Tono saling berpandangan, lalu mulai bergantian menceritakan kisah sedih mereka. Ada yang bercerita tentang kehilangan hewan peliharaan kesayangan, ada yang bercerita tentang putus cinta, bahkan ada yang bercerita tentang tidak sengaja menumpahkan es krim favoritnya. Buaya itu mendengarkan cerita mereka dengan seksama. Awalnya, ia hanya diam saja. Namun, lama-kelamaan, matanya mulai berkaca-kaca. Akhirnya, buaya itu menangis terseduh-seduh. Air matanya mengalir deras membasahi tanah. Dengan sigap, kuntilanak mengeluarkan botol kecil dan menampung air mata buaya tersebut. Selesai, kita sudah mendapatkan semua bahan yang kita butuhkan. Mereka berempat bersorak gembira. Dengan langkah ringan, mereka kembali ke rumah untuk meracik ramuan kentut genderuwo. Petualangan mereka hari ini telah berhasil. Kembali ke rumah, Riko, Doni, Tono, dan kuntilanak segera menuju dapur. Dengan semangat menggebu-gebu, mereka mengeluarkan semua bahan-bahan ajaib yang telah mereka kumpulkan dengan susah payah. Di atas meja dapur yang sudah dialasi kain putih bersih, terhampar jengkot, daun kelor, air mata buaya, serta berbagai macam rempah-rempah dan bumbu dapur lainnya. Oke, semuanya, saatnya kita meracik ramuan kentut genderuwo paling ampuh sedunia. Seru Riko sambil mengenakan celemek dan topi koki ala kadarnya. Kuntilanak, yang sudah berubah menjadi wujud manusia cantik bergaun putih, mengambil alih komando. Pertama, kita harus menghaluskan jengkot menjadi bubuk. Riko, tolong bantu aku menumbuknya dengan lesung dan alu. Riko mengangguk patuh, lalu mulai menumbuk jengkot dengan penuh semangat. Doni dan Tono bertugas memotong daun kelor menjadi potongan-potongan kecil, sementara kuntilanak menyiapkan panci besar berisi air. Setelah semua bahan siap, kuntilanak memasukkan bubuk jengkot, potongan daun kelor, dan air mata buaya ke dalam panci. Kemudian, ia menambahkan berbagai macam rempah-rempah dan bumbu dapur lainnya, seperti kunyit, jahe, lengkuas, serai, daun jeruk, dan garam. Ini ramuan apa sih, Mbak Kunti? Kok baunya aneh banget? Tanya Tono sambil menutup hidungnya. Ini ramuan rahasia turun-temurun dari nenek moyangku, jawab kuntilanak dengan senyum misterius. Kalian akan segera tahu keampuhannya. Kuntilanak mulai mengaduk-aduk ramuan tersebut dengan sendok kayu besar. Asap tipis mengepul dari panci, membawa aroma yang semakin aneh dan menyengat. Riko, Doni, dan Tono hanya bisa menahan napas sambil mengamati proses pembuatan ramuan tersebut dengan penuh rasa penasaran. Setelah beberapa saat, kuntilanak mematikan api kompor dan mengangkat panci dari atas kompor. Ramuan tersebut telah berubah warna menjadi hijau pekat dan mengeluarkan gelembung-gelembung kecil. Ramuannya sudah siap, seru kuntilanak dengan bangga. Sekarang kita tinggal menunggu hingga dingin, lalu kita bisa memasukkannya ke dalam botol semprot. Mereka menunggu dengan sabar hingga ramuan tersebut dingin. Sambil menunggu, mereka berdiskusi tentang rencana selanjutnya. Kita semprot ramuan ini ke genderuwo pas dia lagi kencan sama sundel bolong, kan? Tanya Doni. Betul, tapi kita harus hati-hati, jangan sampai mereka curiga, jawab Riko. Aku punya ide, celetuk Tono. Gimana kalau kita menyamar jadi penjual bakso keliling? Kita bisa semprot ramuan ini ke genderuwo tanpa mereka sadari. Ide bagus, Ton, seru Riko dan Doni serempak. Setelah ramuan dingin, mereka memindahkannya ke dalam beberapa botol semprot kecil. Kemudian, mereka menyiapkan gerobak bakso lengkap dengan kompor, panci, mangkuk, sendok, garpu, dan berbagai macam bahan pelengkap lainnya. Oke, semuanya, besok malam kita akan menjalankan misi balas dendam paling kocak sedunia, ujar Riko dengan semangat membara. Siap, Kapten, jawab Doni dan Tono sambil memberi hormat ala kadarnya.
Kuntilanak tersenyum puas. Ia yakin, rencana balas dendam mereka akan berhasil dan membuat Genderuwo dan Sundel Bolong kapok. Malam pun tiba, bulan purnama bersinar terang menerangi jalanan desa yang sepi. Riko, Doni, dan Tono, dengan bantuan kuntilanak, telah bersiap menjalankan misi balas dendam mereka. Mereka mengenakan kostum penjual bakso lengkap dengan topi caping dan sarung tangan karet. Gerobak bakso mereka telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga botol-botol semprot berisi ramuan kentut Genderuwo tersembunyi di dalamnya. Oke, pasukan, ingat rencana kita, bisik Riko sambil memeriksa peta lokasi kencan Genderuwo dan Sundel Bolong. Kita harus menemukan mereka, semprot ramuan ini tanpa ketahuan, lalu kabur secepat mungkin. Siap, Kapten, jawab Doni dan Tono dengan semangat. Kuntilanak, yang telah berubah menjadi kunang-kunang kecil, terbang di depan mereka untuk menunjukkan jalan. Mereka menyusuri jalan setapak menuju hutan, tempat di mana Genderuwo dan Sundel Bolong biasanya bertemu. Setelah beberapa saat berjalan, mereka tiba di sebuah tempat terbuka di tengah hutan. Di sana, mereka melihat Genderuwo dan Sundel Bolong sedang duduk berduaan di bawah pohon beringin besar. Genderuwo tampak gagah dengan kulitnya yang hitam legam dan rambut gimbalnya yang panjang, sementara Sundel Bolong terlihat cantik dengan gaun putih panjang dan rambut hitam terurai. Itu dia mereka, bisik Doni sambil menunjuk ke arah pasangan tersebut. Riko mengangguk, lalu memberikan aba-aba kepada Tono untuk mulai mendorong gerobak bakso. Mereka mendekati Genderuwo dan Sundel Bolong dengan perlahan, sambil berpura-pura menawarkan bakso. Bakso, bakso, bakso panas, bakso, teriak Tono dengan suara cempreng. Genderuwo dan Sundel Bolong menoleh ke arah mereka. Wah, ada bakso nih. Aku mau beli, Bang, kata Sundel Bolong sambil tersenyum manis. Riko dan Doni segera menyiapkan 2 mangkuk bakso. Sambil melayani mereka, Riko diam-diam mengeluarkan botol semprot dari dalam gerobak dan menyemprotkan ramuan kentut Genderuwo ke arah Genderuwo. Tak lama kemudian, Genderuwo mulai merasa perutnya bergejolak. Ia memegangi perutnya dan meringis kesakitan. Aduh, perutku sakit banget, keluh Genderuwo. Sundel Bolong menatapnya dengan khawatir. Kamu kenapa, sayang? Nggak tahu, tiba-tiba perutku mules banget, jawab Genderuwo sambil meringis. Tiba-tiba, Genderuwo mengeluarkan suara kentut yang sangat keras dan panjang. Sundel Bolong terkejut dan menutup hidungnya. Ih, kamu jorok banget sih, seru Sundel Bolong sambil memukul lengan Genderuwo. Genderuwo merasa malu dan berusaha menahan kentutnya, tapi tidak berhasil. Ia terus mengeluarkan suara kentut yang semakin keras dan bau. Sundel Bolong tidak tahan lagi dan berlari meninggalkan Genderuwo. Riko, Doni, dan Tono terbahak-bahak melihat pemandangan tersebut. Kuntilanak yang berubah kembali ke wujud manusia ikut tertawa puas. Misi balas dendam mereka berhasil. Mereka segera meninggalkan tempat itu dan kembali ke rumah dengan perasaan senang. Genderuwo dan Sundel Bolong pasti kapok dan tidak akan berani mengganggu mereka lagi. Keesokan harinya, kabar tentang kejadian memalukan yang menimpa Genderuwo dan Sundel Bolong menyebar ke seluruh desa. Semua orang membicarakannya dengan penuh tawa dan kegembiraan. Riko, Doni, dan Tono menjadi pahlawan di mata warga desa. Mereka dipuji karena keberanian dan kecerdikan mereka dalam menghadapi makhluk-makhluk halus yang selama ini meresahkan warga. Kalian hebat sekali, Nak, puji seorang ibu tua sambil mengelus kepala Riko. Akhirnya kita bisa tidur nyenyak tanpa takut diganggu Genderuwo dan Sundel Bolong lagi. Terima kasih, Bu, jawab Riko sambil tersenyum malu. Doni dan Tono juga mendapat banyak pujian dari warga desa. Mereka merasa bangga dan senang bisa membantu orang lain. Kuntilanak, yang kini sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga Riko, juga merasa bahagia. Ia merasa diterima dan dihargai oleh manusia. Ia berjanji akan selalu membantu Riko, Doni, dan Tono jika mereka membutuhkan bantuannya. Malam harinya, Riko, Doni, Tono, dan Kuntilanak berkumpul di teras rumah untuk merayakan kemenangan mereka. Mereka makan bakso bersama sambil bercerita tentang petualangan mereka. Tawa riang mereka memenuhi suasana malam yang tenang. Aku nggak nyangka kita bisa berhasil ngerjain Genderuwo dan Sundel Bolong, kata Doni sambil menyeruput kuah bakso. Iya, apalagi ide nyamar jadi tukang bakso itu brilian banget, Ton. Puji Riko. Tono hanya tersenyum malu-malu. Itu kan ide kita bersama. Kuntilanak menatap mereka dengan penuh kasih sayang. Aku bangga sama kalian semua. Kalian adalah anak-anak pemberani dan baik hati. Riko,
Doni, dan Tono tersenyum bahagia. Mereka merasa bersyukur bisa memiliki kuntilanak sebagai teman dan pelindung. Malam itu, mereka berempat berjanji akan selalu bersama dan saling membantu dalam menghadapi segala rintangan. Mereka tahu, persahabatan mereka akan abadi selamanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Beberapa tahun kemudian, Riko, Doni, dan Tono telah tumbuh dewasa. Mereka telah lulus sekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kuntilanak masih tetap bersama mereka, meskipun tidak selalu terlihat. Ia hanya muncul saat mereka membutuhkan bantuannya. Suatu hari, Riko, Doni, dan Tono kembali ke desa untuk mengunjungi orang tua mereka. Mereka terkejut melihat desa mereka telah berubah menjadi lebih maju dan modern. Jalanan sudah diaspal, rumah-rumah sudah direnovasi, dan fasilitas umum sudah lebih lengkap. "Wah, desa kita sudah jauh lebih bagus ya," kata Doni sambil melihat sekeliling. "Iya, aku jadi kangen masa kecil kita dulu," timpal Tono. Riko tersenyum. "Aku juga, tapi yang paling penting, desa kita sudah aman dari gangguan makhluk halus." Mereka bertiga berjalan-jalan mengelilingi desa, mengenang masa kecil mereka yang penuh petualangan dan keceriaan. Mereka melewati kuburan tua, hutan, dan sungai tempat mereka dulu mencari bahan-bahan ramuan kentut genderuwo. Tiba-tiba, mereka melihat sosok perempuan bergaun putih berdiri di bawah pohon beringin besar. Perempuan itu tersenyum dan melambaikan tangan ke arah mereka. "Itu kan Mbak Kunti," seru Tono. Mereka bertiga berlari menghampiri kuntilanak. Kuntilanak memeluk mereka satu persatu dengan erat. "Aku kangen kalian," bisik kuntilanak. "Kami juga kangen Mbak Kunti," jawab mereka serempak. Mereka berempat duduk di bawah pohon beringin, bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Kuntilanak menceritakan bagaimana ia terus menjaga desa dari gangguan makhluk halus. Riko, Doni, dan Tono menceritakan tentang pengalaman mereka di kota. Matahari mulai terbenam, langit berubah warna menjadi jingga kemasan. Kuntilanak berdiri dan menatap ke arah matahari terbenam. "Aku harus pergi sekarang," katanya. "Tapi aku akan selalu ada di hati kalian." Riko, Doni, dan Tono mengangguk sedih. Mereka tahu, kuntilanak harus kembali ke dunianya. Kuntilanak memeluk mereka sekali lagi, lalu menghilang di balik pohon beringin. Riko, Doni, dan Tono menatap kepergiannya dengan perasaan haru. Mereka tahu, mereka tidak akan pernah melupakan kuntilanak dan petualangan mereka bersama. Persahabatan mereka akan abadi selamanya, meskipun mereka berada di dunia yang berbeda. Beberapa bulan berlalu sejak petualangan seru Riko, Doni, Tono, dan kuntilanak. Desa kembali tenang dan damai, penduduk hidup rukun tanpa gangguan makhluk halus. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu malam, Riko terbangun dari tidurnya karena mendengar suara jeritan yang memilukan. Ia bergegas keluar rumah dan melihat warga desa berlarian dengan wajah ketakutan. "Ada apa ini?" tanya Riko pada seorang tetangga yang sedang berlari. "Pocong, pocong bergentayangan di kuburan," jawab tetangga itu dengan napas terengah-engah. Riko segera menyadari bahwa desa mereka kembali diteror makhluk halus. Ia segera membangunkan Doni dan Tono, lalu bersama-sama mereka mencari kuntilanak. "Mbak Kunti, Mbak Kunti," panggil Riko sambil berlari menuju pohon beringin tempat kuntilanak biasa muncul. Tak lama kemudian, kuntilanak muncul dengan wajah serius. "Ada apa, Riko? Kenapa kalian panik?" Riko menceritakan tentang teror pocong yang baru saja terjadi. Kuntilanak mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Pocong itu pasti baru saja bangkit dari kuburnya. Ia merasa terganggu karena ada yang mengganggu tempat peristirahatan terakhirnya." "Lalu, apa yang harus kita lakukan, Mbak Kunti?" tanya Doni. "Kita harus mencari tahu siapa yang mengganggu pocong itu dan menghentikannya," jawab kuntilanak. "Tapi kita harus berhati-hati, pocong itu sangat kuat dan berbahaya." Riko, Doni, dan Tono mengangguk mantap. Mereka siap menghadapi teror baru ini demi melindungi desa mereka. Dengan bantuan kuntilanak, mereka memulai penyelidikan untuk mengungkap misteri di balik kemunculan pocong bergentayangan tersebut. Mereka mulai dengan mengunjungi kuburan tempat pocong itu terlihat. Suasana malam semakin mencekam dengan angin dingin yang berhembus kencang dan suara burung hantu yang bersahutan. Riko, Doni, dan Tono merapatkan jaket mereka, berusaha mengabaikan rasa takut yang mulai menjalari tubuh mereka. Di tengah kuburan, mereka menemukan sebuah makam yang baru digali. Tanah di sekitarnya masih basah dan berserakan bunga-bunga yang layu.
Kuntilanak mendekati makam tersebut dan merasakan aura negatif yang kuat. Ini dia makam pocong itu, bisik kuntilanak. Tapi siapa yang menggalinya? Mereka mengamati sekeliling makam dengan seksama, mencari petunjuk apapun yang bisa membantu mereka mengungkap misteri ini. Tiba-tiba, Tono melihat sesuatu yang berkilauan di bawah sinar bulan. Ia mengambil benda tersebut dan menunjukkannya kepada Riko dan Doni. Ini kalung, seru Tono. Mungkin ini milik orang yang menggali makam ini. Kuntilanak mengamati kalung tersebut dengan seksama. Kalung ini memiliki energi negatif yang sangat kuat. Pasti pemiliknya memiliki niat jahat. Riko, Doni, dan Tono saling berpandangan. Mereka tahu, mereka harus segera menemukan pemilik kalung ini sebelum teror pocong semakin menjadi-jadi. Dengan berbekal kalung misterius itu, mereka memulai penyelidikan dari rumah ke rumah, mencari tahu siapa pemilik kalung tersebut. Mereka bertanya kepada setiap warga desa, namun tak seorang pun mengenali kalung tersebut. Hari mulai menjelang pagi, namun mereka belum juga menemukan petunjuk apapun. Rasa lelah dan putus asa mulai menghantui mereka. Namun, mereka tidak menyerah begitu saja. Mereka bertekad untuk terus mencari sampai menemukan pemilik kalung tersebut. Tamat. Oke guys, sekian cerita dari kami. Kita kembali esok hari di jam yang sama ya. See you.